Ya, kembali lagi di channel gua, Rian Ahmad. Kali ini gue akan ngebahas soal beberapa berita setelah semalam gue post apa berita dari ini siapa? Dari timnya KTM yang secara menggemparkan mempromosikan Raul Fernandez ke KTM Tech 3, dan itu juga cukup ramai ya. Terus setelah gue selesai upload itu, gue gak sengaja nemuin di salah satu postingan grup di komunitas komunitas YouTube dari Starting Grid ya, yang memberikan uh, berita kalau Maverick Vinales itu dilarang untuk balapan di MotoGP Austria 2021. Dan di sana juga uh, istilahnya disuspend. Ya, disuspend itu cuma satu kali balapan dia nggak boleh ikut, tapi untuk race nextnya masih bisa ikut. Suspend itu seperti lu dikasih kayak sebuah peringatan untuk diri lu agar lu tuh sadar bahwa apa yang lu lakukan itu salah ya. Itu kayak suatu hukuman dari tim ya buat lu, karena lu sudah melakukan kesalahan dan itu jelas yang akan merugikan tim di waktu yang akan datang atau di masa yang akan datang nantinya kalau misalnya lu tetap melakukan hal seperti itu. Jadi suspend ini cukup berpengaruh pada sisi psikisnya Maverick Vinales. Kenapa? Karena dia lagi dalam top perform ya. Top performnya pas start pertama sebelum restart, sebelum insidennya Dani Pedrosa sama Lorenzo Savadori. Nah, di situ juga dia melakukan start cukup bagus. Start dari posisi 9 dia bisa naik ke posisi 5, dan itu adalah salah satu start yang menurut gue start terbaik dari Maverick Vinales selama di ajang balap Grand Prix MotoGP. Tapi yang menjadi problem atau masalahnya di sini adalah Maverick Vinales ini melakukan aksi yang tidak senonoh ya. Aksi yang tidak senonoh karena lu tahu, setelah restart, setelah ada insiden antara Dani Pedrosa sama Lorenzo Savadori yang melibatkan dua pembalap ini, itu membuat motor keduanya itu kebakar. Setelah motor Savadori menabrak motornya Dani Pedrosa, terus motornya Dani Pedrosa juga kebakar, sama-sama kebakar, dua-duanya ringsek, terjadi red flag ya, atau bendera merah yang dikibarkan, itu yang menandakan bahwa race diberhentikan untuk sementara waktu atau delay ya. Jadi nunggu sampai track benar-benar clear atau siap lah untuk dilakukan race lagi untuk melanjutkan. Jadi saat akan melakukan restart ya, motor Maverick Vinales ini mati. Naasnya pas dia mencoba untuk menyalakan motornya ya, motornya ini udah nyala, tapi dia dicegat dan tidak boleh mengikuti warming up dan disuruh untuk start melalui pit line. Itu udah menjadi pukulan yang telak bagi Maverick Vinales, karena motor mati saat mau warming up itu, dan jaraknya yang sudah terlalu jauh, yang tidak mungkin untuk pembalap lainnya menunggu di tempat start formation terlalu lama.
Itu nggak mungkin, karena balapan juga ada waktunya. Waktu yang sudah ditentukan balapan juga sudah. Dan selesai balapan juga sudah diperkirakan berapa. Live-nya pun sudah diperkirakan. Akan selesai jam berapa, semua sudah diperhitungkan dengan matang-matang oleh pihak Dorna Sport. Jadi itu sudah menjadi suatu peraturan yang dilakukan, yang diberikan oleh Dorna Sport kepada para pembalap MotoGP. Jadi mau tidak mau, ya, Vinales harus mengikuti peraturan tersebut. Dia harus start dari posisi pit line. Setelah dari posisi pit line, dia pas balapan itu dimulai, setelah restart itu dimulai, dia terkena track limit. Track limit itu dia bannya itu menginjak melewati curb. Curb itu yang ada warnanya merah putih merah putih merah putih. Dia melewati curb dan menginjak aspal yang berwarna hijau. Itu namanya track limit. Terus dia kena penalti lagi. 2 kali penalti dalam satu balapan. Nah, penaltinya itu apa? Penaltinya itu LP atau long lap penalty. Long lap penalty ini melewati jalur khusus yang sudah disiapkan oleh Dorna Sport di tikungan pertama di sirkuit Red Bull Ring. Itu sudah disiapkan, dan di situ Vinales lewat situ, dan otomatis dia yang awalnya sudah berada di belakang semakin di belakang lagi, dan itu sudah jelas membuat sisi emosional dari Maverick Vinales ini naik. Nah, di sini juga ada berita, ya, ada berita, gue lagi baca juga sambil menyampaikan, ya. Di sini ada juga menyebut bahwa Angel Vinales, yakni ayah dari Maverick Vinales ini, menyebut bahwa keheningan sudah berakhir. Apa yang terjadi hari ini memalukan. Melakukan hal ini pada pengendara karena dia pergi. Dan di sini juga si Angel Vinales, bapaknya Maverick Vinales ini, menyebut bahwa Yamaha ini sengaja melakukan sabotase. Eh, kepada tim Yamaha yang tiba-tiba mengeluarkan pernyataan keras pada hari Kamis kemarin setelah gua upload. Dan di sana Yamaha cuma ngasih tahu bahwa Maverick Vinales disuspend dari MotoGP Austria tanpa memberikan detail yang jelas. Tapi kemungkinan besar yang dimaksud Yamaha soal suspend ini kemungkinan ada karena Vinales melakukan aksi yang sengaja ingin merusak motor, mesin motor. Jadi kalau lu tahu, pembalap MotoGP ini satu musimnya dikasih mesin cuma 7 untuk satu musim. Beda lagi kalau yang masih konsesi. Kalau konsesi itu akan mendapatkan 9 mesin selama satu musim. Contohnya seperti Aprilia. Aprilia itu masih dalam kutipan, dia tuh masih dalam tahap konsesi. Jadi tim yang tidak bisa mencapai podium itu masih mendapatkan konsesi di tahun berikutnya sampai dia bisa memecahkan podium terus kemenangan. Di awal-awal juga KTM gitu, dia kan masih dalam status konsesi. Statusnya konsesi mendapatkan 9 mesin dalam satu musim, terus bisa melakukan tes sebebas mungkin tanpa ada batasan. Kalau untuk tim yang non konsesi itu hanya 7 mesin satu musim. Terus kalau lu membuka segel mesin musim depan, lu kena penalti lagi. Lu dilarang untuk start dari ini apa namanya? Dari formation start. Seperti Vinales musim lalu di MotoGP Valencia. Dia karena kehabisan mesin ketujuhnya telah digunakan semuanya dan sudah habis. Dia dengan sangat terpaksa membuka segel mesin tahun 2021. Jadi dia sudah tahu bocoran untuk motor musim depan. Jadi itu juga
dia langsung kena eh, apa penalti start dari posisi pit line, sama kayak di Styria. Jadi status konsesi juga sangat diuntungkan di MotoGP karena lu bebas melakukan tes tanpa harus ada batasan. Kalau tim yang non konsesi itu 7. Jadi kalau lu jarang jatuh, ya lu beruntung gitu. Karena mesinnya cuma ada 7 selama satu musim. Lu bayangin, lu balapan mulai bulan Maret, terus selesai itu di bulan November pertengahan, November akhir. Terus motor lu itu ini kan ada 3 sesi, FP1, FP2, FP3, FP4, kualifikasi 1, kualifikasi 2, warming up, terus rest day. Kan ada 8. Nih, kalau 8 ini salah satunya, lu 3 aja crash. Kalau nggak parah, ini mesin masih bisa dipakai. Tapi kalau parah sampai kebakar, itu kan otomatis mesin sudah nggak bisa dipakai. Kalau lu pakai mesin usang, mesin yang udah habis jatuh kebakar terus lu pakai lagi, ya bahaya juga. Yang ada lu malah nanti bisa motornya mati pas lagi rest, kan susah lagi. Malah lu kalau bahaya tiba-tiba jatuh, olinya bocor, yang rugi pembalap lain juga, ya kan? Nah, masalah Maverick Vinales ini sebenarnya ada pada mesin juga. Kenapa? Karena kalau lu ngegas Blair ya pada pada motor, itu juga berdampak buruk pada mesin. Bisa saja mesinnya rusak karena mesin konsesi kan, non konsesi kan cuma ada 7. Kalau mesinnya habis, ya udah lu kelar, selesai gitu. Terus gua balik lagi ke pembahasan awal yang katanya ayah Maverick Vinales ini menyebut bahwa ada sabotase. Nah, sabotase di sini tuh menyebutkan bahwa pas saat restart itu kan para pembalap balik ke pit line atau pedok. Balik ke pedok, Vinales sudah bilang pada krunya untuk tidak mengotak-atik motornya karena motornya ini sudah sesuai dengan keinginan dia gitu. Namun sayangnya tim malah merubah kopling dari motor Maverick Vinales ini yang membuat motornya itu kemungkinan berdampak lah gitu kasarnya saat akan melakukan warm up usai restart. Jadi motornya mati. Itu yang menjadi pemicu pernyataan dari si Angel Vinales, ayahnya Maverick Vinales ini. Nah, di sini juga menyebut bahwa mekaniknya untuk tidak boleh menyentuh ya. Namun mereka malah tetap mengganti kopling sebelum lap pemanasan atau warming up untuk start ulang. Mesin motor Yamaha M1 yang dipakainya mati, memaksa pembalap Spanyol itu untuk start dari pit line. Itu udah pukulan cuy ya. Jadi kalau lu bilang Vinales gak boleh balapan di MotoGP itu salah. Dia cuma disuspend untuk tidak balapan di MotoGP Austria. Ya, gue tegasin, Vinales tetap akan balapan di MotoGP 2021. Tapi kecuali suspend dia tidak akan balapan untuk satu balapan. Tapi untuk next race dia masih bisa balapan. Karena ada orang yang bilang katanya Vinales merusak mesin Yamaha. Dan dia nggak boleh ikut balapan MotoGP lagi. Bukan seperti itu konsepnya. Vinales itu tetap akan balapan di MotoGP 2021. Dia hanya disuspend satu balapan, bukan satu musim atau sampai musim ini selesai. Ini salah kaprah kalau orang nggak ngerti suspend. Cuma ngertinya dilarang balapan aja. Jadi dia taunya cuma tahunnya satu musim, sampai musim ini selesai dia nggak boleh balapan. Karena di sini
menyusul juga ya berita rumor kalau Maverick Vinales ini sudah me- apa namanya, sudah memberikan masa masa depannya lah, memberikan bocoran untuk masa depannya bahwa ya eh, dia kemungkinan sudah menemukan timnya. Ini akhirnya datang ini berita. Nah, semakin gempar lagi yang katanya dia lagi mau ke Aprilia, lagi proses negosiasi karena berjalan mulus. Alex Espargaro juga sudah sangat pede menyambut Maverick Vinales. Ya, ini Alex Espargaro ini paling antusias banget. Pas waktu itu kan Dovi juga sebelum direkrut oleh Aprilia juga dia bilang bahwa dia perlu Dovi untuk mengembangkan motor RSGP Aprilia mereka. Dan terbukti dari omongan itu yang awalnya cuma rumor, rumor dan rumor, akhirnya Alex Espargaro ini bicara bener kalau si Dovi datang. Nah, kenapa Maverick Vinales melakukan hal tersebut saat masuk ke pedok atau lewat jalur pit lane membelayar motornya? Itu karena sisi emosi, emosionalnya itu naik ya. Gua paham nih pembalap lagi dalam fase di mana dia jatuh, di mana dia di bawah. Jadi dia tuh merasa apa yang dia lakukan itu nggak berjalan sesuai apa yang diharapkan. Jadi dia dia juga sempat menyebutkan bahwa motor WZR M1 ini tidak seperti apa yang dia inginkan. Karena sejak tahun 2019 Yamaha sudah memfokuskan, ya katanya sudah memfokuskan, tapi terbukti motor ini tidak bisa diajak untuk gaya balap agresif. Karena Vinales sendiri dari awal masuk ke MotoGP itu gaya balapnya udah sangat-sangat agresif. Kayak dia tuh gak cocok aja sama motornya. Karena motor tidak bisa beradaptasi sama pembalap. Harusnya pembalap yang memang beradaptasi sama motor. Nah, di tahun 2018 juga dia sudah mencoba untuk mengubah gaya balapnya menjadi lebih smooth dan itu terbukti hasilnya nggak maksimal. Jadi dia balik lagi di tahun 2019 dengan gaya balapnya yang seperti biasa, yakni dengan gaya balapnya yang agresif. Karena di musim pertamanya dia menggunakan gaya balap agresif itu menguras ban. Karena Yamaha kala itu di tahun 2017-18 itu masih dalam fase di mana Yamaha benar-benar terpuruk juga. Kenapa terpuruk? Karena Yamaha ini itu sedang dalam fase di mana penyeragaman issue ya. Penyeragaman issue ini membuat ban belakang dari motor WZR M1 ini menjadi lebih sering uh, degradasi ban. Itu cukup lama selama 2 musim dan 2019 akhirnya terselesaikan. Tapi yang menjadi masalah adalah faktor memang dari motornya aja yang kadang cocok sama balap yang smooth karena Vinales sendiri tipe kalau pembalap uh, yang agresif. Gue gak ngebelain Vinales, tapi memang inilah kenyataannya. Gue bilang apa adanya. Dan memang Vinales ini adalah salah satu tipe kalau pembalap yang agresif. Jadi ya gue bilang kalau dia itu agresif. Itu bisa dilihat setiap kali dia lagi pacu motor itu kan kelihatan banget perbedaan antara pembalap agresif sama pembalap smooth. Lu pernah nonton Jorge Lorenzo sama Marc Marquez dong? Pastinya. Itu lu pasti sudah tahu mana pembalap yang gayanya smooth atau lembut, mana gaya balapnya agresif dan kasar. Itu kelihatan banget. Nah, di sini kan yang dimaksud oleh Yamaha, suspennya. Nah, ya kan, suspennya Yamaha ini adalah karena si Vinales ini melakukan gaspol atau belayer motor saat dia masuk ke pit lane. Jadi itu yang masuk ke data telemetrinya Yamaha yang bisa sampai ke pedok Yamaha dan itu membuat banyak kubu Yamaha itu marah sama dia. Jadi suspend ini memberikan dia banyak pembelajaran untuk musim-musim kedepannya, untuk balapan-balapan kedepannya agar dia tidak melakukan hal tersebut. Itu maksudnya. Jadi ya gue juga turut prihatin eh, atas apa yang sedang dilakukan Vinales ini sebenarnya nggak harus dia lakukan karena dia adalah salah satu pembalap jadi dia harus sekelas pembalap MotoGP ini nggak boleh melakukan hal seperti itu
Gue juga sangat menyayangkan banget karena Vinales juga di minggu lalu sudah dapat feel yang bagus, akhirnya feel atau moodnya itu dirusak oleh kesalahan teknis motor Yamaha ini. Gua nggak tahu memang beneran yang dikatakan oleh ayahnya Vinales ini atau enggak, tapi yang jelas ini kalau dari gue pribadi cukup cukup menyayangkan banget. Keretakan ini bahkan banyak sekali beruntut panjang lah katanya, kasarnya gitu, berbuntut panjang, sampai ada juga tim dari Maverick Racing Team juga menarik diri dari uh, World Super Sport 300 di WSBK, itu juga menarik diri karena keretakan hubungan Maverick Vinales sama Yamaha ini, karena pemutusan kontrak yang dilakukan Vinales kepada Yamaha, karena Yamaha tidak juga memberikan apa yang diinginkan oleh Maverick Vinales, karena Yamaha terlalu membangga-banggakan hasil yang didapatkan oleh satu pembalap. Itu juga alasannya untuk tim tidak ingin sama-sama melanjutkan dengan Vinales. Kenapa? Karena Vinales juga sempat menyebut bahwa Yamaha ini seperti, ya intinya tidak memberikan apa yang dia inginkan, dan finish paling terakhir di MotoGP Sharing itu menyakitkan baginya dan dia merasa capek dan ingin segera pulang. Itu juga sudah salah satu pukulan telak untuk Yamaha. Maka dari itu Yamaha hanya mencoba untuk bernegosiasi ulang dengan Maverick Vinales untuk kedepannya gimana, tapi tidak menemui jalan keluar yang bagus. Mungkin jalan keluar yang terbaik untuk saat itu adalah sama-sama berpisah setelah GP Asen. Akhirnya Vinales memutuskan untuk kontraknya di tahun 2022 dan memutuskan untuk sampai akhir musim ini saja, dan itu juga sudah keputusan bersama karena Yamaha juga gak mau ada Vinales lagi di timnya untuk musim depan, dan Vinales pun demikian, dia nggak mau ada di Yamaha untuk musim depan. Jadi mungkin ini aja yang gue sampaikan kepada kalian. Jadi kalau ada berita terbaru nanti gue bisa langsung bikin pembahasannya. Oke, thanks for watching this video. Thank you very much. Ciao.